Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hidup Rasul yang agung. Beliau adalah contoh utama daripada kita semua seluruh kaum muslimin, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada beliau yang dengan perjuangannya kita semua sampai hari ini masih tetap dalam keadaan muslim yang beriman, serta terus meneruskan kembali apa-apa yang telah beliau tuntunkan atau beliau contohkan, kemudian kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Dan satu bentuk dakwah daripada apa yang kita lakukan adalah dengan senantiasa kita mempelajari sirah atau perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh aspek kehidupan beliau tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi contoh bagi kita semua, baik beliau sebagai ayah di keluarganya maupun sebagai suami, kemudian juga beliau sebagai seorang pedagang, kemudian beliau juga sebagai seorang pemimpin, kemudian juga beliau seorang panglima perang. Olehnya itu kita senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sirah daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pekan lalu kita sudah membahas bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu mendapatkan berbagai tindakan, ancaman maupun siksaan daripada kaum Quraisy. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan perintah kepada para sahabat-sahabatnya, yang ketika itu kita sudah jelaskan pada pekan lalu, di mana ada beberapa sahabat-sahabat yang mendapatkan perlakuan bahkan siksaan daripada kaumnya, kaum Quraisy. Kita tentu ingat ada Mus'ab, sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang hartawan atau seorang yang memiliki kekayaan yang banyak. Namun ketika beliau mengenal Islam, beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam, dan di saat itu mendapatkan penolakan daripada keluarga-keluarganya. Bahkan beliau diusir dari rumahnya oleh ibu kandungnya sendiri dan tidak diberi makan. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana keluarga Ammar bin Yasir yang mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy. Kita juga telah mendengarkan bagaimana perlakuan kaum Quraisy, bahkan sempat memberikan siksaan yang begitu dahsyat kepada salah satu sahabat yang merupakan muazzin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal ada sahabat bernama Bilal bin Rabah yang mendapatkan siksaan dari majikannya Umayyah. Bahkan beberapa sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah pun tidak terhindar dari siksaan maupun ancaman dari kaum Quraisy. Beliau pernah suatu ketika sedang melaksanakan solat di depan Ka'bah. Kemudian di sekitar Ka'bah itu ada beberapa
orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul. Maka salah seorang dari mereka kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang berani untuk meletakkan isi perut unta ini di atas punggungnya Muhammad? Maka salah seorang dari mereka kemudian mengucapkan, saya bisa. Dia berdiri kemudian mengambil ya kotoran itu, perut dari unta itu, dan diletakkan di punggung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian tidak langsung bangkit dari sujudnya, karena ketika itu beliau sementara sujud, diletakkanlah isi perut daripada unta itu. Beliau tidak langsung bangun dari sujudnya sampai ketika dilihat oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, yang kemudian menyingkirkan ya kotoran tersebut dari pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lihat begitu ya besarnya penderitaan yang didapatkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan seperti ini dari kaumnya, bahkan disaksikan oleh putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu anhu. Namun beliau sama sekali ya mendoakan. Beliau mendoakan orang-orang yang tadi itu meletakkan ya isi perut unta di atas punggungnya. Beliau mendoakan satu persatu ya, sampai disebutkan dari nama-nama orang tersebut. Seketika orang-orang yang tadi melakukan perlakuan itu kepada beliau menjadi takut. Mereka tahu, mereka yakin bahwasanya doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah itu tentu sangat mustajab, dan itu terbukti. Allah Subhanahu wa taala kemudian mematikan orang-orang tersebut di perang Badar, dan tidak ada satupun dari mereka yang hidup setelah itu. Semuanya mati di perang Badar. Olehnya itu jemaah sekalian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi kaum muslimin dan para sahabatnya di kota Mekah yang mendapatkan perlakuan atau siksaan dan ancaman daripada kaumnya, kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ilal ardil habasya fa inna biha malakan la yazlimu 'indahu ahad." Seandainya kalian pergi keluar ke negeri Habasyah ya, karena di negeri itu ada seorang raja yang seorang pun tidak akan dizolimi di situ. Ya, ini saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan jemaah sekalian, Rasulullah ya tidak langsung ikut berhijrah. Kenapa? Karena ketika itu ya, jumlah daripada kaum muslimin yang masih sangat sedikit. Ya, diceritakan pada proses hijrahnya beliau ke Habasyah pertama kali itu jumlahnya kurang lebih 16 orang ya. Kurang lebih 16 orang dari kalangan laki-laki 12, kemudian ditambah yang kalangan perempuan itu 4 orang yang ikut berhijrah ke Habasyah ya. Inilah yang menjadi motivasi mereka kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri, menjaga agama mereka ya. Karena kondisi di Mekah pada waktu itu tidak begitu stabil, bahkan orang-orang Quraisy ya dengan begitu banyak ancaman yang mereka berikan kepada kaum muslimin, walaupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mereka belum berani melakukan ya semacam tindakan yang lebih kasar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih hidup paman beliau Abu Thalib yang menjadi pemuka, salah satu daripada pemuka kaum Quraisy. Jadi mereka belum berani untuk melakukan tindakan yang lebih keras kepada Rasulullah. Namun kepada para sahabat-sahabatnya yang mereka berada pada strata rendah ya, ada dari kalangan bekas budak, yaitu mereka mendapatkan siksaan dari majikan-majikannya, dari kaum-kaumnya. Maka mereka kemudian berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini ya, kalau kita dengarkan ya, kebanyakan berpendapat bahwa berada di daerah Ethiopia ya, di Afrika. Ada juga yang mengatakan di daerah Sudan atau di daerah Eritrea ya. Jadi ada 3 negara di situ yang saling bertetangga. Apakah dia di Sudan atau di Eritrea atau di Ethiopia. Dan kalau kita melihat bahwa di negara-negara tersebut ya, khususnya di Eritrea maupun di
Ethiopia itu kebanyakannya orang Kristen di sana, kecuali di Sudan. Ya. Ya. Al-muhim ya, kita tidak membahas masalah itu, entah mungkin dia di Sudan atau di Ethiopia ataupun di Eritrea. Ya. Maka para sahabat pun kemudian berusaha untuk mulai berhijrah atau berpindah. Jamaah sekalian, tadi sudah kami sampaikan jumlah mereka pertama kali yang berhijrah ke sana itu sebanyak 16 orang. 4 dari wanita, kemudian 12 dari laki-laki. Mereka kemudian berpindah. Nah, ketika mereka mulai keluar dari negeri Mekah, yang mana orang-orang Quraisy ini berusaha untuk mencari tahu, dan mereka sudah menduga bahwasanya orang-orang kaum muslimin ini pasti suatu saat akan berpindah, akan melakukan hijrah. Namun mereka tidak tahu sama sekali pada saat itu bahwa Rasulullah dan menyarankan kepada para sahabatnya untuk berpindah ke negeri Habasyah tadi, sampai mereka kemudian melakukan perjalanan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi, sehingga tiba di suatu tempat yang bernama di dekat Sungai Nil, di dekat Sungai Nil ada satu daerah di dekat Sungai Nil. Disitulah mereka kemudian memulai perjalanan ke negeri Habasyah, karena perjalanan ini membutuhkan waktu dan jarak yang jauh. Mereka harus menyeberangi Sungai Nil. Kita tahu bahwa Sungai Nil ini adalah sungai yang terpanjang, mungkin terbesar juga. Kalau kita mau menyeberang di situ tentu harus menggunakan kapal. Para sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW yang berhijrah ini kemudian tidak mengetahui bahwasanya mereka bisa begitu saja untuk berangkat dan lolos daripada orang-orang Quraisy. Jadi mereka sama sekali tidak menduga. Namun dengan takdir Allah, ketika sampai di pantai atau di pinggiran Sungai Nil itu memang sudah ada kapal atau 2 perahu yang yang memang sudah berada di situ. Dan mereka pun langsung naik ke kapal itu menggunakan 2 kapal atau perahu tadi. Mereka menyeberang Sungai Nil sampai dengan tiba di negeri Habasyah tadi. Sehingga ketika tiba di sana kemudian mereka masuk pada negeri tersebut. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah ini. Nah, di Habasyah ini di sana ada salah satu pemimpin atau rajanya mereka yang bernama Raja Najasyi. Jadi Najasyi ini adalah gelar dari raja di sana. Kalau kita ketahui bahwa dahulu itu di negeri-negeri tertentu, ada negeri Romawi itu ada raja, rajanya disebut kaisar kalau di Romawi. Begitupun juga kalau di Persia. Di Persia ada yang namanya Kisra. Ini sebutan bagi raja mereka, tapi ada nama khusus dari raja itu. Di Mesir ada Fir'aun. Fir'aun bukan namanya. Itu adalah sebutan dari gelar dari raja tersebut, Fir'aun. Maka di negeri Habasyah ini dia dipimpin oleh seorang Raja Najasyi, namanya Raja Najasyi. Dan Najasyi ini juga adalah gelar dari raja. Adapun nama dari Raja Najasyi ini adalah Asamah. Raja Asamah namanya, Raja Habasyah. Dia adalah seorang yang adil. Olehnya itu Rasulullah tadi memerintahkan kepada mereka bahwa ketika mereka ingin berhijrah ke negeri Habasyah, di sana sudah ada seorang raja yang adil, yang tidak menginginkan kezaliman kepada penduduk dari negerinya, entah dia agamanya lain, maka dia tidak akan menzalimi daripada kaum muslimin yang masuk ke sana. Nah, peristiwa hijrah ini jamaah sekalian itu terjadi pada tahun kelima daripada kenabian. Pada tahun kelima mereka pun berhijrah.
Sehingga ketika mereka sampai di sana jamaah sekalian, ya, mereka sampai, maka kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tak kala mereka sampai di tepi pantai tadi, ya, kaum muslimin itu telah bertolak. Artinya sudah ada perahu yang menunggu mereka dan mereka berangkat. Akhirnya kaum muslimin menetap di negeri Habasyah. Nah jemaah sekalian, kaum muslimin berada di negeri Habasyah ini, ya, tidak begitu lama, hanya berselang beberapa bulan. Mereka berangkat di bulan Rajab, ya, pada tahun kelima kenabian, sehingga beberapa bulan kemudian, kurang lebih 3 atau 4 bulan, di bulan Syawal tepatnya, mereka kemudian bertolak kembali ke Mekah. Maka pada peristiwa ini mereka mendengar bahwasanya orang-orang di Mekah, kaum Quraisy di Mekah itu katanya sudah masuk Islam, ya, sudah masuk Islam semua. Maka mereka pun berusaha untuk mencari kebenaran. Mereka kembali ke negerinya di Mekah. Sampai di Mekah jemaah sekalian, ternyata apa yang mereka dengarkan tentang kabar masuk Islamnya orang-orang Quraisy ini adalah hoax, ya. Tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin kita sudah bisa pakai HP, bisa kita telepon. Betul tidak di sana orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Tapi dahulu jemaah sekalian tidak seperti itu. Mereka tidak mengetahui berita ini benar atau tidak. Tidak bisa diketahui, apalagi perjalanan ke sana itu melewati Sungai Nil. Maka mereka langsung, ya, kembali ke negeri Mekah. Sampai di sana ternyata apa yang dikabarkan tadi, apa berita yang datang kepada mereka ternyata tidak benar. Kenapa jemaah sekalian? Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat, ya, beliau sholat di depan Ka'bah. Lalu kemudian Rasulullah SAW disaksikan oleh orang-orang Quraisy yang berada di situ, termasuk juga ada para pemuka-pemuka daripada kaum Quraisy. Rasulullah kemudian membaca surat An-Najm. Dalam sholatnya beliau baca surat An-Najm. Orang-orang Quraisy pun mendengarkan apa yang beliau kemudian baca. Maka manakala beliau membacakan surat tersebut jemaah sekalian kepada orang-orang Quraisy, mereka mendengarkan begitu indah bacaan-bacaan dari Rasulullah, ya. Maka hal ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan keindahan bacaan dari Rasulullah SAW. Mereka dengarkan dengan penuh konsentrasi, ya. Sampai-sampai beliau pada akhir surat ini, ya, ada ketukan-ketukan yang membawa hati-hati orang yang mendengarkan itu seakan terbang melayang. Beliau kemudian membaca sampai dengan akhir surat, fasjudu lillahi wa'budu. Ini surat An-Najm. Kemudian beliau sujud. Jemaah sekalian, orang-orang Quraisy yang mendengarkan ayat ini itu terpengaruh dengan ayat ini. Mereka lantas spontan, ya. Ini spontan mereka ikut bersujud bersama Rasulullah SAW. Sehingga mereka sujud bersama Rasulullah. Sebenarnya ini memang keindahan daripada bacaan Al-Quran, ya. Ketika kebenaran itu sudah melantahkan bebatuan yang ada di hati mereka, maka mereka pun tidak merasakan kondisi di mana Al-Quran itu bisa mempengaruhi hati mereka. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan pada gunung-gunung yang kokoh itu, niscaya kalian akan melihat gunung itu akan hancur lebur. Maka ini terjadi juga kepada kaum Quraisy pada waktu itu. Mereka itu bersujud bersama Rasul dan mereka tidak menyadari hal itu. Maka jemaah sekalian, peristiwa sujudnya orang-orang kaum Quraisy ini kemudian menjadi tersebar di kalangan, ya, orang-orang kaum Quraisy dan sampai ke negeri Habasyah di mana kaum muslimin masih ada di sana pada waktu itu. Mereka dengarkan dan mereka menyangka bahwa dengan sujudnya orang-orang Quraisy tadi itu mereka sudah masuk Islam. Itulah yang memotivasi mereka untuk kembali ke Mekah. Ternyata yang terjadi sebaliknya, ya. Sehingga orang-orang Quraisy jemaah sekalian lewat kejadian tersebut bukan, ya, membuat mereka semakin sadar, tetapi justru membuat mereka yang hadir pada waktu itu, ya, mereka merasa bahwa ini adalah waktu atau momen yang baik untuk dia bisa mendustakan Rasulullah. Bagaimana caranya? Dibalikan fakta bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah peristiwa sujudnya mereka itu adalah pengagungan atau
penghormatan kepada berhala. Ini yang diputar lagi. Ini cara-cara daripada kaum Quraisy. Sehingga beliau mengatakan itulah al-Barani yang mulia, yang syafaatnya selalu diharap-harapkan. Maksud mereka syafaatnya dari berhala itu. Jadi mereka memandang bahwasanya peristiwa sujudnya itu sujud kepada berhala. Ini diisukan seperti itu. Dan jemaah sekalian, berita tersebut tentang sujudnya kaum Quraisy seperti kita sampaikan sampai kepada telinga kaum muslimin dari mereka pula. Dan ketika mengetahui ternyata berita ini tidak benar, sebagian daripada kaum muslimin yang sudah sampai di Makkah ada yang kembali ke Habasyah, kembali lagi ke negeri Habasyah, dan sebagian yang ada yang melanjutkan ke Makkah, ya. Dan sebagian ada yang meminta kepada pemuka-pemuka atau pemuka-pemuka kaum di Makkah itu dari kalangan kaum Quraisy untuk meminta perlindungan supaya dilindungi sampai di Makkah, tidak ada yang ganggu. Nah jemaah sekalian, ini peristiwa hijrah pertama dari sahabat-sahabat Rasulullah, dan salah satu yang ikut pada waktu itu adalah khalifah, ya. Beliau adalah khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya Ruqayyah atau putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah satu keluarga yang melakukan hijrah ke sana. Kemudian jemaah sekalian, ada lagi hijrah yang kedua. Nah, tadi hijrah pertama. Hijrah yang kedua ini adalah hijrah ke tempat yang sama, ke negeri Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah itu terjadi 2 kali. Sekarang yang kedua, setelah peristiwa tersebut kaum Quraisy kemudian meningkatkan lagi frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Jadi semakin meningkat lagi penyiksaan. Kenapa? Karena dilihat ini umat Islam semakin lama semakin berani. Rasulullah pun semakin berani untuk mengatakan bahwasanya berhala tersebut tidak boleh disembah. Maka mereka semakin meningkatkan cara penyiksaan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan meskipun demikian, kaum Quraisy ini sulit menerima berita bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka Rasulullah SAW melihat tidak ada jalan lain lagi kecuali menyarankan para sahabatnya hijrah kembali lagi ke Habasyah. Jadi hijrah yang kedua lagi. Maka perjalanan hijrah kali ini dirasakan begitu sulit oleh kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi. Kenapa dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya? Karena kaum Quraisy berada dalam keadaan waspada. Pasti mereka akan pindah lagi. Itu sudah diantisipasi oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika peristiwa hijrah yang kedua ini, mereka mulai waspada. Jangan sampai ada lagi di kalangan orang-orang daripada kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah ini melakukan lagi hijrah. Maka mereka mulai berjaga. Namun jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian memudahkan perjalanan daripada kaum muslimin sehingga mereka bergerak lebih cepat dan berangkat menuju kerajaan Najasyi sebelum kaum muslimin mengetahuinya. Dan hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang. Kalau yang pertama tadi 16 orang, sekarang yang kedua 83 orang dari kalangan laki-laki, termasuk juga sahabat Ammar bin Yasir yang pernah mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Maka kaum muslimin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin, kaum musyrikin, ya maksudnya orang-orang Quraisy tadi, mereka tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut, orang-orang yang berhijrah ini mendapatkan tempat terlindung bagi diri dan agamanya mereka. Kenapa? Karena tidak aman kalau kita beribadah di Mekah. Maka sebaiknya kita menjaga supaya akidah kita tetap terjaga, agama kita juga tetap terjaga. Hari ini kita melihat bahwa ada orang yang mungkin karena dari sisi harta mereka berbeda dari negeri kaum muslimin ke negeri yang kafir. Alasannya apa? Kerja. Padahal ya sebaik-baik tempat kita adalah negeri kaum muslimin, yang dimana kita bisa melakukan ibadah dengan sebebas-bebasnya. Olehnya itu mereka kemudian melakukan hijrah, walaupun kita ketahui bahwasanya
Raja Najasyi ini yang ada di Habasyah itu menganut agama Kristen di sana. Namun karena keadilan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW atau diberitahukan oleh Rasulullah, maka mereka pun pindah ke sana. Nah, untuk itu mereka kemudian mengutus 2 orang pilihan. Jadi tadi orang-orang Quraisy sudah tahu bahwasanya kaum muslimin sudah ada lagi yang pindah ke sana, tadi 83 orang. Mereka kemudian berusaha bagaimana mencegah orang-orang tersebut, kaum muslimin tadi, untuk kembali lagi ke Mekah. Mereka mengutus 2 orang. Yang pertama adalah Amr bin Al-As, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Rabi'ah, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin Al-As ini jemaah sekalian dia adalah seorang juru bicara yang terkenal di kalangan kaum Quraisy. Bahkan beliau sebagai duta. Dulu sebelum beliau masuk Islam, beliau akhirnya masuk Islam. Kemudian 3 bulan setelah masuk Islam, Rasulullah kemudian mengangkatnya sebagai panglima perang. Maka Amr bin Al-As ini adalah seorang terbaik atau pilihan yang diutus untuk mencegah kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah sana, untuk memulangkan mereka dari sana. Diutus 2 orang ini, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Namun sebelum mereka sampai di negeri Habasyah ini, mereka kemudian mencari cara. Ini Amr bin Al-As ini orang yang pintar dia. Dicari cara, bagaimana caranya agar supaya mereka, Raja Najasyi tadi, tertarik dengan keinginan mereka untuk mengembalikan kaum muslimin dari Habasyah. Mereka kemudian menyiapkan hadiah bagi orang-orang atau Raja Najasyi tadi dan juga para pembantu-pembantunya. Diberikanlah hadiah. Karena di negeri Habasyah itu jemaah sekalian, di sana ada 2 musim, ada musim panas, ada musim dingin. Di musim dingin itu tentu sangat dingin sekali, dan orang-orang yang berada di negeri Habasyah itu sangat senang ketika diberikan mantel atau jaket dari kulit. Mereka kemudian mencari kulit-kulit yang jaket dari kulit atau mantel dari kulit yang terbaik. Itu yang dibawa ke sana untuk diberikan kepada Raja Najasyi dan para pembantu-pembantunya. Mereka kemudian sampai di sana. Namun sebelum sampai bertemu dengan Raja Najasyi, kemudian mereka berdialog dahulu dengan para menteri dan pendeta-pendeta dari Raja Najasyi tadi. Mereka berkata kepada mereka, "Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih mau kencur, ini mau kencur maksudnya orang yang bodoh Jadi mereka menganggap bahwasanya kaum muslimin yang datang di negeri Habasyah itu adalah orang yang bodoh. Sesungguhnya sekelompok orang yang datang ke negeri kalian adalah orang yang bodoh. Mereka memasuki negeri Tuan Raja sebagai orang yang asing. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka. Sekalipun begitu, mereka juga tidak menganut agama Tuan Raja. Jadi ada tiga yang menjadi dalil mereka. Yang pertama, kaum muslimin dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, mereka datang ke negeri Habasyah ini adalah untuk meninggalkan agama mereka, adalah karena meninggalkan agama mereka. Ini menjadi alasan mereka. Kemudian mereka menuduhkan lagi, dan kaum muslimin datang berpindah ke negeri Habasyah ini, mereka tidak menganut agama dari Raja Najasyi. Sudah tiga dalilnya. Ini kepintaran dari 2 orang ini, terutama Amr bin As. Kemudian di antara orang yang mengutus kami tersebut ada yang merupakan pemuka dari kaum mereka, baik itu orang tua, paman-paman serta keluarga besar suku mereka, agar Tuan Raja mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Tentunya mereka lebih banyak memantau tindak tanduk, artinya mereka lebih banyak mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang datang ke negeri Habasyah ini. Mereka lebih mengetahui dibandingkan Tuan Raja. Maka orang-orang menteri dan para pendeta-pendeta tadi langsung menerima apa yang disampaikan tadi. Kenapa? Karena mereka sudah diberi serangan fajar, jadi sudah dikasih lebih dulu, sudah dikasih hadiah. Jadi tidak bisa lagi menolak.
Mereka kemudian menerima apa yang disampaikan oleh utusan dari kaum Quraisy tadi. Maka mereka mengatakan benar apa yang dikatakan oleh keduanya bagi kerja. Ya. Serahkan kepada mereka, kepada keduanya, agar keduanya membawa orang-orang ini pulang ke kaum mereka di Mekah sana. Namun jemaah sekalian, ternyata Raja Najasyi ini yang dikenal sebagai Raja yang adil berpandangan berbeda. Yang kemudian mengatakan, dia kemudian mengutus atau meminta kepada bawahan-bawahannya untuk mendatangkan lebih dulu kaum muslimin tadi. Ditanya dulu, tidak bisa kita mengambil pendapat dari sebelah saja, dari satu orang saja. Jadi seperti ini bentuk cara kita menghakimi sesuatu. Dan ternyata jemaah sekalian memang harusnya memang seperti itu ya. Karena ketika kita mendapatkan ada dua orang yang bertikai, maka kita tidak boleh mengambil pendapat hanya dari satu orang saja. Ini tentu sesuatu yang fatal dan memunculkan ketidakadilan di antara keduanya. Dan Raja Najasyi ini jemaah sekalian tidak serta-merta ya, dengan hadiah yang diberikan oleh dua utusan dari kaum Quraisy langsung mendengarkan begitu saja. Tentu mereka memanggil dulu ya kaum muslimin yang datang berhijrah tadi. Kemudian mereka dipanggil. Maka ditanya oleh Raja Najasyi, apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain? Kemudian salah satu daripada kaum muslimin, beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan saudara dari Ali bin Abi Thalib. Ini selaku juru bicara dari kaum muslimin berkata kepada sang Raja Najasyi, wahai sang Raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup kami dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, kemudian memutus silaturahmi. Kami juga dulu suka mengganggu tetangga atau mengganggu orang lain. Bahkan kaum yang terkuat di antara kami itu bisa saja menindas kaum yang lemah. Demikian kondisi kami ketika itu, wahai Raja. Hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami yang dia kemudian mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, serta agar kami tidak lagi menyembah berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dalam berbicara, melaksanakan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Jadi Ja'far kemudian terus-menerus memberikan penjelasan seperti apa agama yang mereka percaya itu. Ya. Kenapa jemaah sekalian supaya Raja Najasyi tadi tertarik. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah kemudian melarang kami melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina. Kemudian memerintahkan kami agar menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa. Disebutkan terus-menerus ya, sampai kemudian Raja Najasyi ini mendengarkan seluruh alasan dari Ja'far bin Abi Thalib ini. Dan kemudian jemaah sekalian, Ja'far bin Abi Thalib ini ini merupakan juru bicara dari kaum muslimin yang berhijrah di negeri Habasyah ini, melanjutkan, oleh karena itu wahai sang raja, kami datang ke sini dimusuhi oleh kaum kami. Mereka kemudian menyiksa kami, membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, menghalalkan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tak kala mereka memaksa kami, menganiaya, mempersempit ruang gerak, serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama kami, maka akhirnya kami menempuh jalan untuk menyelamatkan diri menuju negeri sang raja. Maka kami lebih memilih negeri yang dipimpin oleh sang raja daripada yang lain, karena lebih suka berada di bawah perlindungan sang raja. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzalimi di sisimu, wahai sang raja. Jemaah sekalian, Raja Najasyi kemudian mengatakan, apa ada bukti yang kalian bawa bersama kami? Adakah bukti yang dibawanya, yang kalian bawa, yang menggambarkan tentang ajaran kalian? Ja'far bin Abi Thalib kemudian menjawab, iya ada.
An-Najasyi kemudian bertanya lagi, bacakan di hadapanku. Kemudian Ja'far kemudian membacakan permulaan daripada surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ya 'ain shad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Sampai seterusnya. Dibacakan itu di depan Raja Najasyi. Dan jemaah sekalian, ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutuk hati daripada Raja Najasyi ini dengan dia sampai mengeluarkan air mata, sampai menangis, sampai membasahi jenggotnya. Demikian juga dengan para pembantu-pembantunya, para uskup atau pendeta dan para menteri-menterinya. Mereka kemudian menangis mendengarkan ayat ini, sehingga Raja An-Najasyi kemudian berkata kepada mereka, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah bersumber dari satu landasan atau satu dasar. Dan ini tentunya menggambarkan bahwasanya Raja Najasyi ini mengetahui tentang ajaran yang dibawa oleh kaum muslimin ke negerinya ini sebagai ajaran yang benar, karena dia tahu bahwasanya apa yang dibawa, dia katakan apa yang dibawa oleh kalian itu sama halnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Kita ketahui bahwasanya kaum Nasrani itu menganggap bahwasanya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Namun Raja Najasyi ini kemudian membenarkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba atau nabi Allah, bukan oleh Allah. Dan ini dijelaskan pada kali kedua mereka kemudian utusan dari kaum Quraisy tadi, termasuk 2 orang itu, dia kemudian berkata, lalu kepada kedua utusan Quraisy ini dia kemudian berkata, pergilah kalian berdua, demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Maka kedua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kemudian keluar. Namun jemaah sekalian, Amr bin As ini bukanlah orang yang begitu saja berputus asa. Dia kemudian mengatakan kepada sahabatnya, demi Allah, sungguh besok saya akan mendatangi kembali mereka, lalu saya akan mengatakan atau membuka aib-aib mereka. Ini kata Amr bin As. Kemudian sahabatnya Abdullah bin Abi Rabi'ah kemudian mengatakan, jangan kamu lakukan itu, wahai sahabatku. Sesungguhnya mereka itu masih memiliki hubungan persaudaraan dengan kita, karena mereka datang dari kaum kita, sekalipun mereka menyelisihi kita. Amr bin As tetap berkeras, dia tetap ingin membuka atau mencari kesalahan-kesalahan dari kaum muslimin. Esokan harinya kemudian dia mendatangi kembali Raja Najasyi dan mengatakan kepada Raja Najasyi, wahai sang raja, sesungguhnya mereka itu kaum muslimin yang datang ke negerimu menyatakan suatu perkataan yang serius, perkataan yang dahsyat terhadap Isa bin Maryam. Apa itu? Kalau engkau ingin mengetahui, maka tanyakan kepada mereka. Maka kaum muslimin kemudian dipanggil lagi untuk menghadap raja. Kemudian diminta untuk mengatakan apa yang pendapat mereka tentang Nabi Isa. An-Najasyi kemudian mengatakan kepada mereka, coba ceritakan bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Isa. Mendengar ini, Ja'far bin Abi Thalib kemudian menjawab, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya, Ruhnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Artinya Nabi Isa ini adalah Rasul, adalah Rasulnya atau Ruhnya yang ditiupkan kepada Maryam, bukan anaknya, bukan, tapi Ruhnya. Sebagaimana juga manusia yang lain ditiupkan roh ke dalam perut ibunya, dan juga orang yang membawa kalimat-kalimatnya atau nabinya ini hanya sebagai nabi saja atau hamba sebagaimana nabi-nabi yang lain, bukan anak. An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon, diambil sebatang ranting pohon, kemudian dia mengatakan, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi atau tidak menyelisihi daripada Nabi Isa bin Maryam, meski seukuran ranting itu. Jemaah sekalian, mendengar ini jawaban dari Raja Najasyi ini, orang-orang yang berada di sekitar beliau
termasuk para pendeta-pendetanya itu, mereka kemudian apa istilahnya, kayak mengeluarkan napas, kayak mendengus, ya. Dan ya, apa yang mereka lakukan ini didengarkan oleh Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, demi Allah, sekalipun kalian mendengus, saya tetap akan membela daripada orang-orang yang datang ke negeri ini. Sehingga kemudian jemaah sekalian, mereka berkata kepada kaum muslimin, pergilah kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Dan siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Dan siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Ini 3 kali disebutkan oleh Raja Najasyi. Aku tidak ingin memiliki gunung emas, ya. Aku tidak ingin memiliki suatu gunung emas yang jika dengan saya mendapatkan itu dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian. Jadi ini jemaah sekalian, bagaimana tanggapan Raja Najasyi tentang kaum muslimin yang datang di negerinya. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada orang-orang atau pejabat dari istana, kembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya, karena aku tidak memerlukannya. Demi Allah, tak kala Allah mengembalikan kerajaanku ini kepadaku, dia tidak pernah mengambil suatu suap dariku, sehingga aku merasa patut mengambil suap dengan memanfaatkan kekuasaanku dan ketentuanku yang dipatuhi oleh manusia. Aku pun mematuhinya. Jemaah sekalian, ini penjelasan tentang Raja Najasyi dan Rasulullah SAW. Ya, di akhir hayatnya daripada Raja Najasyi ini, Rasulullah kemudian mendengarkan akan wafatnya dan beliau juga mensolatkan Raja Najasyi. Kenapa jemaah sekalian? Karena di negeri Habasyah setelah wafatnya Raja Najasyi ini tidak ada satu kaum muslimin pun yang mensolatkan beliau. Olehnya itu Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk ikut melaksanakan sang Raja Najasyi, karena beliau termasuk juga dalam kaum muslimin. Beliau juga masuk Islam di negerinya, walaupun negeri tersebut mayoritasnya adalah orang-orang Kristen. Dan ini menjadi satu dalil bahwasanya kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat gaib kepada saudara kita kalau dia wafat di negeri yang jauh atau kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Sekalipun ada khilaf juga di antara para ulama kita tentang sholat gaib ini, ada yang berpendapat bahwasanya ketika ada kaum muslimin yang sudah mensolatkan dia, maka tidak perlu lagi kita ikut mensolatkan. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolatkan. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga namun ini ya masalah khilaf ya, dan jumhur ulama kita menganggap bahwasanya tidak mengapa kita melaksanakan sholat gaib sekalipun sudah ada juga kaum muslim yang mensolatkannya. Dan ya, ketika orang yang wafat tadi berada dalam jarak yang jauh dari kita atau dari tempat kita, maka kita boleh melaksanakan sholat gaib kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang pembahasan tentang hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. 2 kali berhijrah, dan nanti akan ada hijrah yang ketiga ke Madinah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.